warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalawatullahi wa salamu ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin ma ba'da. Ma'asyiral muslimin wa imam rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sihah wal afiyah, nikmatul ukhuwah, wa nikmatul jamaah, wa nikmatul da'wah, dan segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima, mudah-mudahan dapat kita syukuri sehingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan ditanyakan di padang mahsyar dapat kita memberikan jawabannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ini dari alam jahiliyatil jahla ila nuril Islam. Baik, kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Pada pekan yang lalu kita telah membahas hadis dari Abdullah bin Umar, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim, orang Islam yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. La yadhlimuhu, tidak boleh dizaliminya. Wala yuslimuhu, demikian juga tidak boleh membiarkan dizalimi oleh orang lain. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa saja yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah pun akan membantunya. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang melapangkan kesempitan orang-orang saudaranya sama muslim, maka Allah pun akan melapangkan kesempitan baginya pada hari kiamat nanti. Ini sudah kita bahas semuanya, dan tinggal yang terakhir yaitu waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib saudaranya, sesama kaum muslimin, maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud dengan menutup aib di sini adalah laisa ala itlaqihi. Jadi ini tidak mutlak. Artinya tidak semua aib itu ditutupi. Ada yang memang harus ditutupi, ada juga memang harus diberitahukan kepada orang lain. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fasitru qad yakunu ma'muran bihi mahmudan. Jadi menutupi aib itu ada kalanya menjadi satu perintah Allah dan terpuji. Wa qad yakunu haraman, dan terkadang pula menutupi aib sama saudara itu adalah menjadi haram. Fa idza ra'ayna syakhsan 'ala ma'siyah wa huwa rajulun syarir man hakama muhimmuka fil ma'asi. Munhimuka fil ma'asi la yaziduhu sitr illa tughyana. Jadi kalau seorang melihat orang yang senantiasa berbuat maksiat, jadi kalau kita mengetahui bahwa orang tersebut adalah memang kelakuannya seperti itu. Nah, ketika kita menyembunyikan aib, ini kan aib, ternyata kok justru menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar lagi yang dia lakukan. Maka dalam hal ini fa innana la nasturuhu, kita tidak boleh untuk menyembunyikannya.
satu masyarakat misalnya ada seseorang yang senantiasa berbuat maksiat, bahkan cenderung kemaksiatan itu meresahkan, bahkan juga mengajak orang lain untuk berbuat maksiat. Padahal di awal-awalnya lah dia sendiri saja yang melakukan. Ia misalnya minum sembunyi-sembunyi, dia minum minuman keras sembunyi-sembunyi, nyabu-nyabu sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Nah, kita sudah menjaganya karena dia tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, pada saat menimbulkan keresahan di masyarakat, maka di sini kita tidak menyembunyikan lagi aib orang itu. Jadi justru kita beritahukan kepada yang berwajib, dalam hal ini adalah RT atau RW atau orang yang bertanggung jawab di dalam masalah itu. Nah, kalau ini keresahannya akan kemaksiatan itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Bal nuballighu anhu hatta yarda'u rad'an yahsulu bihil maqsud. Sehingga dengan diberitahukan aib yang dilakukan oleh orang tersebut, justru di sini akan menghentikan kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, amma idza lam tabdur minhu bawadir sayyi'ah walakin hasalat minhu hafwatan fa inna minal mustahab an tasturuhu wa la tubayyinuhu li ahad. Mungkin ada orang yang melakukannya sekali, dia tidak melakukan lagi. Itu pun kalau dia melakukan karena terpaksa. Misalnya dia mengambil sesuatu, itu dia lakukan karena sangat terpaksa. Kita mengetahui bahwa keadaannya seperti itu. Maka di sini hendaklah kita menjaga aibnya, jangan sampai disebarkan. Kalau kita mengetahui bahwa baru dia melakukan baru kali itu saja. Nah, sehingga dia tidak akan mengulangi lagi. Ya, tetapi kalau itu pun berulang-ulang yang dia lakukan, mengambil sesuatu atau barang orang, maka di sini tidak layak bagi kita untuk menyembunyikan, karena demi keamanan. Yang di sini disebutkan adalah tentang menyembunyikan aib saudaranya, antastura anhul aib al-khalqi. Seperti dia punya satu cacat di dalam tubuhnya. Kita mengetahui bahwa dia itu memiliki itu. Nah, di sini kita sebagai kaum muslimin jangan sampai menyebarkan aib cacatnya yang dimilikinya, kekurangan yang dimiliki oleh saudaranya. Nah, di sini disebutkan bahwa fasitru yakunu mahmudan. Maka ketika dia menyembunyikan aib yang khalqi jasadi, maka ini lebih terpuji bagi dia. Nah, sehingga orang-orang yang mendapatkan tugas di dalam menyelenggarakan atau mengurusi jenazah, apabila dia menemukan sesuatu yang dia tidak sukai, maka hendaklah dia sembunyikan. Mungkin ada cacat di dalam tubuhnya, dia tidak sebarkan kepada orang lain. Jadi disebutkan aib al-khalqi, karena kalau itu disebarkan, jadi cacat yang dimiliki, ada kalanya cacat itu karena memang pembawaan sejak lahir. Ada juga karena cacat karena kecelakaan. Nah, bagaimana kalau itu sejak lahir kemudian kita menyebarkan, padahal orang tuanya tidak menginginkan anaknya dalam keadaan seperti itu. Jadi tidak ada satu orang tua pun kecuali dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anaknya lahir dalam keadaan sempurna. Semua mengharapkan seperti itu, tapi ternyata lahirnya tidak sempurna. Nah, kemudian di masyarakat menjadi bahan ejekan, bahkan disebarkan. Ini tidak layak dilakukan. Karena kalau kita menyebarkan itu dan bahkan kita melakukan penghinaan, berarti kita telah menghina yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus. Jadi pada saat menceritakan tentang orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, jadi melaksanakan ibadah haji pada saat tawaf, kemudian pada saat berada di Mina, berada di Arafah. Di situ nanti disebutkan bahwa dalam kitabnya bahwa kalian nanti akan menjumpai orang-orang yang
dunaka fil khalq, akan menemukan orang-orang yang tidak sempurna Anda di dalam dari sisi fisik. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini, apakah tastati antamsik lisanaka, apakah kalian mampu menjaga lisan kalian untuk tidak berbicara ini berbicara itu? Karena sangat rentan sekali di dalam melaksanakan ibadah haji ya. Kita menemukan orang-orang itu kadang-kadang dengan mudah, kadang-kadang mulut kita mengatakan, oh ini misalnya yang tidak memiliki tangan, wah ini yang suka-suka mencuri misalnya. Jadi padahal ini memang sejak lahir, kalau yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, khususnya dari Mina ya, dari terowongan Muaisim, dari kemah orang-orang Indonesia, itu berderet orang-orang hitam. Ada yang tidak memiliki tangan, kuntung, ada yang tidak memiliki kaki, bahkan ada yang tidak memiliki apa, hanya berjalan dengan dadanya saja gitu ya. Nah, ini ujian bagi para jamaah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, inilah hamba-hambaku yang memiliki kekurangan. Nah, bagaimana dengan Anda yang memiliki kecukupan, kesempurnaan? Mampukah kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu sabdanya mengatakan, man yahujju, siapa yang haji, walam yarfus, dia tidak rafas di sini adalah mengeluarkan kata-kata yang akan menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu, menimbulkan birahi. Wala yafsuk, dan juga tidak fasik. Fasik di sini adalah keluar dari ketaatan. Raja'a ka yaumin waladat ummuhu, maka dia kembali ke negerinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan di sini kadang-kadang sekali lagi karena perkataan kita yang mungkin kita tidak sengaja, kemudian kita asik, misalnya kita melihat seperti yang disebutkan tadi, orang-orang yang memiliki kekurangan dari sisi fisiknya, dengan asik kita membicarakan, tidak terasa bahwa kita telah membicarakan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari hadis bagian akhir ini adalah yang pertama, bahwa kalau sekiranya jadi orang-orang yang memiliki cacat di dalam tubuhnya, atau dia pernah melakukan perbuatan maksiat sekali, kemudian dia tidak mengulangi lagi, maka di sini sebaiknya bagi kita adalah untuk menutupi ya, jangan sampai disebarkan. Yang kedua, apabila kita mengetahui bahwa orang tersebut karena dengan kemaksiatannya justru akan meresahkan, menimbulkan fitnah di mana-mana, maka di sini tidak layak bagi kita untuk menyembunyikan aibnya. Justru kita beritahukan kepada orang yang bertanggung jawab. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang ke-12. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, sebagaimana dijelaskan bahwa pada hadis sebelumnya bahwa muslim yang satu adalah menjadi saudara yang lain. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan karena iman itu biasanya lebih langgeng ketimbang persaudaraan yang hanya sekedar satu nasab, satu keturunan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan beberapa pekan yang lalu dia. Jadi sehingga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang muslim yang satu dengan yang lain adalah saudara. Jadi persaudaraan Islam, al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan karena iman, bukan karena kepentingan. Jadi orang-orang seperti ini nanti akan dipertemukan sampai hari kiamat nanti. Akan tetapi persaudaraan karena iman ini adalah tidak saling mewarisi satu dengan yang lain, tetapi boleh memberikan wasiat. Nah, ini kalau kita berbicara masalah
wasiat. Wasiat itu tidak diterima oleh ahli waris. Ahli waris ini otomatis mendapatkan warisan. Misalnya dia punya karib ya, teman dekat. Pada saat temannya ini yang sedang sakit akan meninggal dunia, dia berpesan kepada keluarganya, tolong nanti berikan kepada si fulan sebidang tanah yang ada di sana. Ini wasiat. Jadi wasiat kepada keluarganya untuk si fulan. Nah, kalau sekiranya wasiat itu melebihi dari sepertiga, maka yang diberikan hanya sepertiga saja. Wassulusu katsir. Sepertiga itu adalah sudah banyak. Jadi tidak diberikan semuanya. Misalnya dia mewasiatkan, berikan tanah saya semuanya kepada si fulan. Ini sekalipun boleh berwasiat seperti itu, tetapi tidak dilaksanakan keseluruhannya. Dia hanya diberikan sepertiga saja, karena wasiat itu besarnya sepertiga. Nah, kalau dia wasiat seperti ini, tolong nanti tanah yang di sana berikan kepada anak saya yang namanya si fulan. Nah, ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Anaknya yang ditinggalkan itu semua akan mendapatkan warisan. Boleh jadi tanah yang di sana itu lebih banyak daripada yang lain-lain. Illa hibah, kecuali hibah di masa hidupnya. Di masa hidupnya orang tua misalnya memberikan si fulan, ini bapak berikan kepada kamu. Ini selama semasa hidupnya, karena mungkin dia melihat keadaan setelah berumah tangga kok tambah terpuruk. Ya sudah, diberikan oleh orang tuanya, diberikan hibah, pemberian selama semasa masih hidup. Maka di sini kalau dia meninggal dunia nanti itu tidak menjadi warisan bagi dia, karena memang sudah diberikan selama hidupnya. Baik ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada permasalahan bahwa persaudaraan karena iman tidak saling mewarisi satu dengan yang lain. Sudah dibahas pada pertemuan beberapa pekan yang lalu. La yakhuluhu. Nah, ini karena dia bersaudara satu dengan yang lain, la yakhuluhu. Ia tidak saling mengkhianati. Tidak dikhianati. Firman Allah di dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah kita adalah menjalankan kewajiban-kewajiban. Ketika kita mendengarkan panggilan azan, maka kita mendatangi, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengkhianati. Ketika diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita laksanakan puasa itu. Pada saat kita memiliki kelebihan harta, Allah memanggil kita untuk senantiasa menyerahkan sebagian 2/3 dari 2,5% dari harta kita, maka kita serahkan harta kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kita dalam harta, kemudian kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji, jangan sampai ditunda-tunda. Ada yang mengatakan nanti sajalah kalau saya sudah tua. Jangan melaksanakan ibadah haji kalau sudah tua, nanti capek gitu ya. Yang melaksanakan ibadah haji itu capek. Berjalan panas, kadang dingin, berdesak-desakan. Kalau dalam keadaan muda, insya Allah kita tidak banyak memerlukan bantuan orang lain. Kalau sudah tua, harus didorong. Kita pun tidak sempurna lagi melaksanakannya. Karena itu bagi yang memiliki keleluasaan, kelapangan, laksanakanlah kewajiban rukun Islam ini sesegera mungkin. Kalau sudah siap dananya, siap fisiknya,
siap ilmunya gitu. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Ini amanah-amanah. Dan juga sering kita mengucapkan di dalam doa-doa kita, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan pengorbananku, wa mahyaya, dan matiku, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tiap pagi juga kita ucapkan doa pagi. Apa doa pagi itu? Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini zikir pagi dan sore. Setiap pagi kita ucapkan ini. Aku rela Allah menjadi Tuhan, dan aku rela Muhammad menjadi nabiku, dan aku rela Islam menjadi agamaku. Ini janji-janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dikhianati. War Rasul, demikian juga jangan sampai mengkhianati Rasulnya. Mengkhianati Rasul yaitu melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk mengkhianati. Allah memberitakan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasul. Kalau orang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, pincang dia. Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mungkin seorang itu bisa beribadah salat dengan sempurna kalau hanya melihat Al-Quran saja. Karena tata cara salat tidak ada dalam Al-Quran. Tata cara bersuci tidak ada dalam Al-Quran secara terperinci. Ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Amanah kita kepada Rasulullah, kita menjalankan sunnah-sunnahnya sekemampuan kita. Nah kemudian yang ketiga adalah watahunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah di antara kalian. Di amanah-amanah yang sudah diamanahkan kepada kita, jangan sampai dia khianati illa li udhrin syar'iyyin, kecuali memang ada uzur syar'i. Misalnya kita diberikan amanah, kemudian kita mengatakan saya mohon maaf karena tidak bisa misalnya hadir dan lain sebagainya kepada saudara-saudara kita. Karena di sini ada larangan wala yakhunuhu, jangan saling mengkhianati satu dengan yang lain. Disebutkan bahwa ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan amanahnya. Ciri orang-orang munafik adalah yang mengkhianati amanahnya. Disebutkan bahwa ayatul munafiki salasun. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau berbicara mudah sekali dia bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, apabila dia berjanji dia mudah sekali juga mengingkarinya. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah maka dia pun mudah untuk mengkhianat, untuk meninggalkan amanah itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. La yakunu, jadi tidak mengkhianati satu dengan yang lain. Wala yakdzibuhu, demikian juga tidak saling mendustakan satu dengan yang lain. Tidak saling mendustakan satu dengan yang lain. Rasulullah SAW dalam satu sabdanya mengatakan, man yastati an yahfaz ma baina lihyaini wa fakhidhaihi dakhala al-jannah. Siapa saja yang mampu menjaga daging di antara 2 rongga mulutnya dan 2 rongga pahanya, maka dia akan dijamin masuk surga. Itu siapa yang mampu menjaga lisannya dan dia mampu menjaga kemaluannya dari berbuat maksiat, maka dia dijamin masuk surga. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, pernah kita bahas lewat mimbar ini ketika menafsirkan firman Allah. Para ulama menafsirkan firman Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifina wal akifina wa ruka'is sujud. Di situ ada hadis qudsi. Rasulullah SAW tiba-tiba mendengarkan suara
ya akhal mursalin wa ya ahal munzirin. Wahai utusan, wahai orang yang suka memberi peringatan, anzir qaumaka alla yadkhul, berikan peringatan kepada umat, alla yadkhulu baitan min buyuti, itu jangan sampai mereka memasuki rumahku, yaitu masjid, illa bi qulubin tahirah, kecuali dengan hati yang bersih, wa aidin naqiyah, demikian juga dengan tangan-tangan yang suci juga, wa alsinatin shadiqah, dan juga dengan lisan-lisan yang benar, wa furujin tahirah, dan yang mampu menjaga kehormatannya, kemaluannya. Jadi jangan sampai orang-orang yang masuk ke masjidku ini orang-orang yang suka berbuat maksiat, orang-orang yang dengan mudah menzalimi saudaranya dengan tangannya dan juga dengan lisannya. Demikian juga orang yang mudah menumpahkan syahwatnya, nafsunya di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sekali lagi parameter keimanan seseorang adalah dinilai dengan akhlaknya. Dinilai dengan akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Wala yakdzibu, tidak saling mendustakan satu dengan yang lain. Wala yakhzuluhu, tidak saling menghinakan satu dengan yang lain. Mungkin dalam satu sosial dia mungkin kurang jauh di bawah dia, jangan sampai dihina. Demikian juga dari pengetahuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini supaya betul-betul terjadi di dalam masyarakat itu kehidupan yang harmonis, bahwa sesungguhnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu adalah bukan untuk menghina orang lain. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dalam Al-Qur'an dijelaskan, tidaklah kau berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja. Karena itu tidak layak dia menghina orang lain karena ilmunya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, man yatlubal ilm, siapa saja yang menuntut ilmu syar'i, liyumari bihi as-sufaha, yang dimana ketika menuntut ilmu itu tujuannya untuk membodohi orang-orang awam, wal yubahi bihi al-ulama, dan dia berbangga-bangga di hadapan para ulama, falam yarih raihatal jannah, orang-orang seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga. Karena ilmunya dia menghina orang lain, karena ilmunya dia membodoh-bodohi orang lain, orang awam sudah tidak tahu tapi masih juga dibodoh-bodohi, bahkan dijadikan sebagai objek untuk mencari kehidupan. Nah, orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi dilarang saling merendahkan satu dengan yang lain. Apalagi sebagaimana disebutkan tadi, bahwa tentang masalah sisi khilqiyah, jadi ada sisi penciptaan, mungkin ada yang kurang di antara saudara-saudara kita. Jangan sampai kita dengan mudah menghinanya. Kullul muslimi alal muslimi haram. Jadi setiap muslim yang satu dengan yang lain ini adalah haram. Apa maksudnya haram di sini? Irduhu, kehormatannya. Jadi tidak sembarangan seseorang menuduh ini, menuduh itu. Kalau menuduh berarti dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maluhu, demikian juga hartanya. Setiap muslim yang satu dengan yang lain hartanya mesti aman. Masa ada sih dalam satu masyarakat Islam, penduduknya semuanya Islam, tapi kok terjadi pencurian, terjadi, masya Allah, hal-hal yang tidak diinginkan. Ini ada apa? Apa yang terjadi jadi pada masyarakat tersebut? Ini mesti ada yang error ya. Jadi kullu muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. Jadi muslim yang satu dengan lain mesti hartanya, kehormatannya dijaga betul. Demikian juga damuhu. Jadi dia tidak dengan mudah menumpahkan darah. Mungkin karena terjadi pertengkaran masalah anak mungkin.
Kadang-kadang terjadi gitu. Sampai berujung kepada apa? Terjadi pemukulan satu dengan yang lain. Karena dugaan-dugaan kalau nggak salah kemarin di televisi ya, atau mungkin sudah lewat, ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang perempuan karena diduga menyantet istrinya gitu ya. Rumahnya terus dibakar ya. Ini kejadiannya di Depok sana, di Hutan 6. Kemudian nanti setelah ditanya saya khilaf dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang nggak tahu, dari jauh datang, dilapori sama keluarganya tadi begini, langsung dia datang kemudian mukul orang itu. Nah, ini gimana ini? Jadi mesti kita sebagai orang tua kadang-kadang terjadi antara anak-anak kecil. Kita perhatikan berapa umur anak kita misalnya, kemudian dia melaporkan bahwa tadi aku ini dipukul dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menanggapinya dengan emosi, gengsi kita, kemudian meledak-ledak, kemudian kita cari orang itu. Oh, ini di mana letak nilai keimanan kita? Kita mesti tabayun terlebih dahulu. Benar toh misalnya dia, oh ya, kita bisa memberikan nasihat. Itu kan anak-anak kecil. Sekalipun itu pun terjadi di rumah tangga kita, mesti kita tabayun terlebih dahulu. Jangan langsung melabrak orang. Ini kan tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang-orang fasik membawa berita kepada kalian, maka hendaklah kalian tabayun terlebih dahulu. Diselidiki dulu, benar enggak? Kalaupun itu benar misalnya, maka diselesaikan dengan cara yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di sini gitu. Ketakwaan itu letaknya di sini gitu. Jadi at-taqwa menurut para ulama kita adalah imtisalu awamirihi wa jitinabu nawahihi. Itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kalau Ali radhiyallahu anhu ardahu mengatakan bahwa takwa itu memiliki atau harus dipenuhi dengan 5 hal. Yang pertama adalah al-khaufu minal jadid. Takwa itulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bitanzil, dan senantiasa beramal dengan at-tanzil, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyukru alal jazil, dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang banyak disyukuri. Wal qanaatu bil qalil, yang keempatlah wal qanaatu bil qalil. Senantiasa qanaah, menerima pemberian Allah sekalipun itu sedikit. Dia tidak pernah mengeluh. Kemudian yang paling penting, yang kelima adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Yaitu takwa itu adalah mempersiapkan segala sesuatunya, atau mempersiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan, menempuh perjalanan yang jauh, itu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di sini. Bihasibi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Di sini diterjemahkan, cukup bagi seorang termasuk ke dalam kejahatan kalau ia menghina saudaranya sama muslim. Jadi sudah dikatakan melakukan satu kejahatan, yaitu apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini dah derajatnya hasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa setiap muslim yang bersyahadatain adalah bersaudara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ada beberapa larangan-larangan di sini, larangan untuk mengkhianati satu dengan yang lain. Kemudian larangan untuk mendustakannya dan larangan untuk menghinanya. Kemudian yang ketiga, setiap muslim satu dengan yang lain adalah saling menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, dan demikian juga menjaga jangan sampai menzalimi satu dengan yang lain.
Kemudian yang keempat, bahwa takwa adalah merupakan satu solusi segala-galanya. Karena takwa itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kelima, ada larangan untuk menghina saudaranya sama muslim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang disebutkan tadi, dan mudah-mudahan kita sama kaum muslimin mampu menjaga hal-hal yang telah disebutkan tadi. Jadi jangan sampai kita ini memiliki akhlak yang tidak baik, yaitu akhlak yang suka mengkhianati, demikian juga akhlak yang suka mendustakan, akhlak yang suka menghina saudara-saudara kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu, dan kita diberikan atau dihiasi diri kita dengan akhlak yang karimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.